Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita arti, terima kasih sudah kembali bersama kami. Di video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah kisah yang tidak hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang perempuan yang terlalu kuat sampai lupa menjaga hatinya sendiri. Kisah tentang seorang istri yang mengantar suaminya ke pelaminan orang lain. Namaku Nadia, dan inilah kisah hidupku. Aku menikah dengan Rizal 8 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan, tapi penuh harapan dan doa. Aku menemani Rizal dari nol, saat pekerjaannya belum tetap, saat hidup kami pas-pasan, saat ia pulang dengan wajah lelah dan kecewa pada dirinya sendiri. Aku bekerja sambil mengurus rumah. Aku menahan keinginanku sendiri. Aku percaya kesetiaan akan berbuah kebahagiaan. Tahun-tahun awal pernikahan kami berjalan tenang. Tidak selalu bahagia, tapi kami saling berbagi. Sampai perlahan Rizal berubah. Ia sering pulang larut, sering sibuk dengan ponselnya, sering tersenyum sendiri. Saat aku mendekat, layar ponselnya langsung dikunci. Aku memilih percaya, karena aku istrinya. Sampai suatu malam, Rizal duduk di hadapanku dengan wajah tegang. "Nat, Mas mau jujur." Hatiku bergetar. "Ada perempuan lain?" Tanyaku lirih. Rizal menunduk dan mengangguk. Duniaku runtuh seketika. Aku tidak berteriak, tidak marah. Aku hanya menangis tanpa suara. "Sejak kapan?" tanyaku. "Beberapa bulan," jawabnya pelan. Dadaku sesak. Kenapa aku baru tahu sekarang? "Mas takut kehilangan kamu." Kalimat itu terdengar seperti alasan yang kejam. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa panjang dan menyakitkan. Rizal masih tinggal di rumah. Ia masih makan masakanku. Masih tidur di kamar yang sama. Aku tetap melayaninya, meski hatiku hancur. Sampai suatu malam, Rizal berkata lagi, "Mas sudah mantap." "Untuk apa?" tanyaku gemetar. "Mas akan menikah lagi." Aku terdiam lama. "Lalu aku?" tanyaku. "Kamu tetap istriku." Aku tertawa kecil, pahit. "Mas pikir hatiku batu?" Rizal tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, ia mengucapkan permintaan yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Nat, di hari pernikahan Mas nanti, Mas ingin kamu datang." Aku menatapnya tidak percaya. "Datang ke pernikahanmu dengan perempuan lain?" "Iya, sebagai orang yang Mas hormati, sebagai istri yang dewasa." Kalimat itu menghancurkan hatiku lebih dari pengkhianatan itu sendiri. Malam itu aku menangis dalam sholatku. Ya Allah, aku ingin ikhlas, tapi kenapa rasanya sakit sekali? Hari pernikahan itu pun tiba. Aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan, tanpa senyum. Aku melangkah keluar rumah dengan hati gemepar. Di gedung itu, aku melihat papan besar bertuliskan nama suamiku bersanding dengan nama perempuan lain. Kakiku lemas. Aku duduk di kursi tamu.
Aku mendengar akad itu. Aku mendengar ijab kabul itu diucapkan dengan lantang. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku mati. Aku menangis tanpa suara. Tanganku gemetar. Saat Rizal menoleh, mata kami bertemu. Ia tersenyum kecil. Aku membalasnya dengan senyum palsu. Setelah acara selesai, Rizal mendekat. "Terima kasih, Nat. Kamu hebat." Aku menatapnya lama. "Aku tidak hebat, Mas," kataku pelan. "Aku hanya terlalu capek bertahan." Aku pergi, tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku pulang ke rumah yang terasa asing. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada lagi sapanya. Aku duduk sendiri, menangis sampai tubuhku lelah. Namun, di tengah tangis itu, aku mulai sadar. Aku tidak kalah. Aku hanya terlalu lama mengalah. Hari demi hari, aku belajar hidup sendiri. Tidak mudah, tapi aku bertahan. Aku belajar satu hal penting. Cinta yang memintamu kehilangan harga diri, bukan cinta yang layak diperjuangkan. Sahabat cerita arti, kadang kita terlalu kuat sampai orang lain lupa bahwa kita juga bisa hancur. Kadang kita terlalu baik sampai pengorbanan dianggap kewajiban. Jika kamu pernah berada di posisiku, ingatlah satu hal. Ikhlas bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ambil hikmahnya, jangan pernah kehilangan dirimu demi orang yang memilih pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.